Pergerakannya sudah mulai berpapasan dan Fanatic bisa mendapatkan satu pemain dari tim Falcon. Masih belum menjadi poin karena masih muter-muter kali ini dan Potato juga memberikan sebuah follow up. Tapi jangan lengah, jangan sampai blunder karena kita lihat Falcon juga sedang dalam posisi setup untuk bisa meng-counter. Bahkan dari Falcon juga sudah bisa mendapatkan satu pemain dari tim Alter Ego, bahkan dua pemain ditumbangkan. Trade talk terjadi 2 tukar 2 tapi satu kembali lagi tumbang. Alter Ego unggul dari segi jumlah kali ini. Setelah mendapatkan satu knockdown, sebenarnya Alter Ego bisa langsung kabur terlebih dahulu, bisa langsung reset terlebih dahulu, tapi Alter Ego memaksakan untuk fight di tempat yang tidak ideal sama sekali. Di sisi lain, Potato kembali mendapatkan satu pemain, itu Puncher King. Potato, sang Bagiman, masih terus berputar-putar. Octa menjadi confirm elimination di sana. Rosemary yang saat ini sedang mencoba untuk bisa menyelamatkan, tapi ada Eagle atau Infinity IQ maksud saya. Datang satu pemain, Ferrari bisa didapatkan. Potato harus hati-hati, reload terlebih dahulu. 40 peluru disiapkan. Ferrari low pemain tersebut, tapi Ferrari justru melakukan tembakan menuju ke arah Rosemary. Rosemary tumbang karena Huiga menggunakan Atfal, mendapatkan satu yang terakhir. Potato saat ini melakukan tembakan. Potato berhasil mendapatkan satu pemain lagi dari Infinity IQ. Tinggal Huiga yang tersembunyi di balik sebuah pohon, tapi kali ini malah Rosemary dipulangkan karena lobby dan Alter Ego. Mereka Membuat timnya tetap prima di berbagai turnamen, tapi di sisi lain 6-8 tim yang tadi saya katakan mereka bisa mendapatkan WCD, tapi justru satu persatu pemain-pemain mereka tumbang, menyisakan dua yang terakhir. Saat ini Sanzi sedang berputar-putar saja, dua yang sedang tumbang tidak bisa diselamatkan dengan begitu mudah, tapi Sanzi masih mencoba ngecek satu bukit tersebut dengan sebuah bagi, bahkan Sing pun tumbang. Menyisakan satu yang terakhir, last man standing ngacir, tidak ada kesempatan untuk Sanzi, tapi Proning bisa dilakukan, mungkin ternyata tidak, hanya tembakan saja sudah berasap di sana, masih di tracking terus Sanzi. Ngepot baginya, healing bisa dilakukan. Dan Sansi selamat seorang diri karena 3 pemain lain sudah dipulangkan karena lobby DRS ngotot banget. Killer bakal maju untuk memotong pergerakan dari seorang Sansi kali ini. Sudah mulai terdengar bunyi bagi dari seorang Killer, tapi putbal ke bagian belakang dan Sansi kembali lagi melakukan sebuah boosting. Masih mencari sebuah, juga sudah mulai membuka tembakan, mendapatkan satu pemain dari Infinity IQ, sementara dari seorang Sansi yang masih berjuang seorang diri tembak kanan dan kiri, dan Giante pun datang dari bagian kiri. Dan laki-laki Sanskui S12 akan menjadi saksi bisu untuk pemain yang dipulangkan karena lobby. Tapi kali ini dari Stalwart yang berusaha ditabrak tapi masih gagal, ternyata Bensu gagal mendapatkan sebuah momen untuk menabrak pemain dari tim Stalwart, di mana Action kali ini bakal bermain dibakar hidup-hidup menuju ke bagian pintu dan tertembak dari arah lain, membuat Stalwart pun masih bertahan karena push yang dilakukan begitu meyakinkan untuk mendapatkan pemain dari Infinity IQ. Tapi sangat disayangkan, sebuah bakaran yang terjadi justru membakar diri sendiri atau membakar rekannya tadi, karena Stalwart pemain-pemain dari tim-tim lain supaya tidak mendominasi, tapi tetap saja justru saat ini yang di sisi lain kita melihat ada sebuah fight. Senna Texa melakukan tembakan, Mafioso tumbang karena jatuh dari kendaraannya. Betul sekali, tekanan juga dari seorang Seden bakal langsung dipulangkan karena lebih Mafioso menjadi poin untuk tim D+. Kali ini D+ bakal langsung menerobos menuju ke arah Alpha 7 dan Alpha 7 rata dengan sangat cepat di tangan D+ sambil menerima gangguan juga dari Chi Gladiators karena Chi juga mengganggu dari arah high ground untuk mengganggu pergerakan dari D+. Tapi Forest masih cukup tenang, dia bakal nge-flank ke arah sebelah kiri untuk mendapatkan blind spot ke arah tim Chi, tapi granat dimasak menuju ke arah seorang Saiden. Harusnya masih aman karena Saiden ada di bagian dalam dari Chi, sudah memberikan tekanan kembali menuju ke arah D+, namun fight mereka masih belum terlalu pecah, masih menjaga jarak di posisi mereka masing-masing. Berbeda dengan DRS yang sudah mulai mengganggu pergerakan dari Reject. 2 tumbang bahkan langsung dibakar oleh pemain dari tim DRS. Giante berusaha untuk mendapatkan sebuah confirm elimination, tapi Duelo bakal membackup dari bagian seberang sana, namun Duelo tidak komit dalam memberikan backup dan Giante pun mundur karena mereka butuh bergerak masuk untuk zona yang kelima. 200 meter perjalanan mereka untuk masuk ke dalam zona saat ini bagi tim DRS. Masih banyak hal yang harus diperjuangkan oleh pemain-pemain DRS. Bahkan DRS juga tercatat masih berada di peringkat ke-11 sementara waktu. Satu persatu pemain-pemain dari Reject Tokyo dibuat kebingungan. Satu yang terakhir, Duelo ingin berduel bersama dengan pemain-pemain dari DRS, tapi Duelo justru pulang menyerahkan diri saja. 8 elimination sudah menjadi catatan baik DRS di match ini. Ini DRS apa ya? 2 match loh, 2 match lagi, 2 hari loh mereka udah mulai step up dan sekarang mereka sudah mulai naik kembali tipis-tipis. Sekarang mereka udah di peringkat ke-11 dengan 70 poin yang mereka dapatkan sementara ini. Dan Alter Ego tertahan di peringkat ke-7, walaupun kalau lo lihat gue dari peringkat 4 sampai peringkat ke-10 ini possibility-nya besar banget untuk bertukar. Fireflux masih mengganggu pergerakan dari Gigi. Sejauh mata memandang, bahkan Saulus dari bagian luar pun masih mengganggu pergerakan dari Gigi. Namun Gigi bisa mendapatkan sebuah pengintaian yang sangat-sangat baik dari pemain-pemain Gigi. Live from Riyadh terpantau di kanan bawah layar kaca kalian. Hampir saja tumbang satu pemain, bahkan satu pemain tumbang di sana.
Ada satu yang terakhir, ada satu lagi maksud saya, bukan satu yang terakhir, tapi justru Box Gaming yang pulang menuju ke arah lobby membuat G Gladiator punya space untuk mereka mainkan. Yes, mereka bakal memutar dulu. Gue belepotan gara-gara lihat HP lu jatuh. Mohon maaf, tapi Meku kembali bergerak. Fireflux pulang menuju lobby. Kita masih melanjutkan dengan 7 tim saja saat ini. Tianba, 2 WWCD, Ixi bersama dengan Kitsune, bersama dengan Meku. Ada utility yang dimasak di sana, ada trap grenade. Nampaknya tapi Satan membuat hal ini terlalu sulit untuk seorang Rules OG karena ada tembakan demi tembakan dari area luar. Sayang banget tadi Granate Mist tidak masuk ke dalam ruangan dan meledak ke bagian luar. Masih belum bisa mendapatkan target yang mereka inginkan. Tapi kali ini Rules, dia lengah. Tidak mendengar langkah kaki ketika GG naik ke bagian tangga dan membuat Teres dipulangkan ke arah lobby. Bahkan gangguan yang dilakukan oleh Tianba tadi masih belum bisa. Gangguan yang dilakukan oleh GK juga masih belum bisa mengganggu fight antara GG dan juga pemain-pemain dari tim DRS tadi. Tapi sekarang dari Tianba, mereka menerobos masuk menuju ke arah pertahanan dari tim GK. Satan menahan bagian pintu, ditembak, bahkan pintunya sampai hancur. Tapi bagian dalam terbakar dan membuat porak-poranda setup dari tim GK. Semua fight di arah sebelah kanan. Vampire hanya nana nini di area kiri. Tidak ada yang dilakukan. Memantau saja Vampire. Mencari kursi VIP, mereka duduk. Biarin yang lain fight. Kita akan fight di akhir. Karena kalau kita fight di akhir, kita bisa dapat WCD. Kalau kita bisa dapat WCD, kita bisa dapat uangnya. Karena rekor bisa kita pecahkan. Betul sekali. Vampire mereka rasa-rasanya punya red carpet untuk mendapatkan WWCD berikutnya. Untuk mendapatkan pecahan-pecahan press pull yang semakin banyak. Tapi fight di sini masih berlanjut. Tianba masih berusaha mendobrak pertahanan dari GK. Tapi tiba-tiba dari arah lain, GK juga menerima tekanan karena posisi mereka tersandwich oleh 2 tim. Dari arah D+, mereka sudah mulai maju. Dari arah GG mereka juga sudah mulai maju. Tapi sepertinya dari GG, mereka bakal berfokus menuju ke arah tim D+, yang menerobos formasi mereka. Tapi Tianba kali ini close combat gak bisa dihindarin lagi. Tapi lagi-lagi Satan bisa bertahan, bisa mendapatkan satu. Bahkan Satan bisa menahan laju api yang menerobos ke arah defensif yang dia tempatin sedari tadi. GK begitu strong, menerima semua tekanan yang diberikan oleh Tianba. Justru Ragnar membakar rekannya sendiri. Hope terbakar oleh Ragnar tadi. Kalau kita lihat di Elimination Feed, Ravenclaw sudah mulai mengaktifkan mode barbarnya di late game. 1 knockdown didapatkan oleh Vampire sejauh ini. Tapi ada knockdown juga yang dialami oleh Vampire. Tembakan akan segera terjadi di area rumah roti. Karena ada yang mulai datang. Tianba menuju ke arah GK. Dari tadi Tianba mendobrak dan mereka berhasil menguasai lantai 1. Ragnar bakal menahan di bagian tangga. Tapi granat dari arah bawah akan segera dilemparkan ke atas. Melemparkan smoke terlebih dahulu, membutuhkan vision dari GK. Tapi di bagian lain Ravenclaw bisa mendapatkan satu pemain dari D+. Saidan tumbang di arah yang terbuka karena tadi pergerakan D+ berusaha mendobrak pertahanan dari tim GG yang memiliki sebuah compound, membuat DK kehilangan satu persatu anggota mereka. Tapi di bagian bawah masih bisa diamankan. Ragnar langsung turun, tinggal satu pemain lagi, harus barengan tapi di delay dengan sebuah granat yang dilemparkan oleh seorang Over. Tianba over, cook granat dengan begitu matang. Tapi melakukan tembakan demi tembakan jump shoot. Satu persatu percobaan terus dilakukan. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi sakit. Ragnar yang sakit. Tumbang seorang Ragnar. Masih memiliki harapan untuk DK di match kali ini. Gila. GK bertahan dengan sangat bagus. Bahkan Tianba nggak bisa berbuat terlalu banyak walaupun membuat GK-nya pincang, hanya menyisakan satu saat ini. Dan Swipe di bagian lain, Swipe juga berhasil diamankan. GG mempertahankan posisi mereka dengan sangat baik. Tapi dari arah Vampire, mereka masih bisa reset, mereka masih bisa melakukan revive. Ada yang datang Tony K untuk menyelamatkan Swipe, tapi Ravenclaw menjadi garda terdepan untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari DK. Satu kembali tumbang karena Tony K mengetahui di mana posisi pasti dari DK. Ravenclaw kembali saya katakan dia adalah yang terdepan. Ravenclaw harus ditumbangkan terlebih dahulu agar Vampire berada di belakang pemain-pemain yang tersisa. Nembaknya nggak bisa leluasa. Lihat Vampire dapat circle. Mereka berada di kiri, semua fight ada di kanan. Saat mereka datang sedikit demi sedikit menuju ke arah kanan, mereka justru ketiban circle dan mereka tidak harus menuju ke arah rumah. Justru di sisi lain, pemain-pemain yang ada di rumah harus keluar untuk mereka menangkan match ini. Nuzi tinggal memfilter saja siapapun yang akan datang kelihatan. Betul, ini Nuzi bakal enak banget front shoot-nya. Kalau bisa mendapatkan informasi semua menuju ke arah pemain-pemain dari tim GK ataupun dari arah tim GG. Bahkan Hope juga tertangkap oleh Swipe. Pengintaian yang begitu meluas dilakukan oleh Vampire sedari tadi. 3 tim tersisa dan DK atau D+ hanya menyisakan satu anggota mereka saja, Favian, yang bakal menjadi mata-mata dari tim GG. Ini kalau sampai Favian mendapatkan knock 50-50 keadaannya, tapi kalau ada knockdown yang dialami oleh Favian atau Favian tumbang, nah bener inilah yang saya harapkan tidak terjadi tapi justru kejadian sehingga
kemungkinan besar Vampire akan menang. Iya betul sekali, apalagi Vampire udah nge-secure suaranya lebih cepat daripada tim GG. Matic berusaha bergerak, dua anggota dari tim GG sudah mulai tumbang, tapi through the grass dilakukan oleh Ravenclaw. Satu mungkin bakal tumbang kembali karena dua orang yang menembak menuju ke arah pemain dari tim GG. Semua diarahkan menuju ke arah smoke-nya. Satu persatu sudah mulai tumbang dan hanya menyisakan satu player aktif dari GG. Yang tersisa akan di through the smoke dan hit marknya masuk. Matic sudah mulai kelihatan, tapi Ravenclaw gila, dia santai banget buat reload tanpa adanya backup. Karena mereka tahu mereka menang jumlah bakal langsung dilindas begitu saja. Masih mencari keberadaan dari seorang Matic dan finally winner chicken dinner untuk Vampire. Muda kaya raya, tua foya-foya. Yang kaya semakin kaya, yang punya rekor semakin menjauhkan rekornya. Rekor